Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait darurat plagiarisme bagi akademisi. Yang mana materi ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama teoritisnya, yang pertama ini seperti ini, ada 4 bahasan. Yang kedua praktisnya. Yang pertama ide pokok main idea kita, yang pertama introduction, law and policies, ketika Turnitin, yang terakhir create an account. Oke, langsung ke materi introduction to plagiarism. Ini dirasa penting karena apa? Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang dikembangkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Oleh karena itu kita harus menghargai sebuah karya tersebut. Dalam menulis karya sebuah karya kita harus menghargai karya orang lain. Oleh karena itu plagiarisme merupakan yang sangat sensitif dalam dunia akademik. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Yang dikatakan plagiarisme yakni mencuri gagasan atau pikiran atau tulisan orang lain seolah-olah itu adalah tulisan sendiri. Oleh karena itu HKI atau hak kekayaan intelektual merupakan tujuan untuk pencegahan plagiarisme. Ada undang-undang di sini ada nomor 17 tahun 2010. Ada juga yang law and policies-nya Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 terkait hak cipta. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 7 Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sanksinya dalam pasal 25 jika terbukti akan didenda sebanyak maksimal 200 juta dan paling lama 2 tahun pidana. Oke. Di sini 25 dan peraturan 17 pencegahan penanggulangan plagiat bla bla bla, itu di situ sama intinya. Sanksi nomor 17 ini memberikan teguran pertama kepada mahasiswa, tentunya peringatan tertulis, pembatalan nilai, pemberhentian status sebagai mahasiswa, dan yang paling berat pembatalan ijazah atau pencabutan gelar jika mahasiswa tersebut sudah lulus lama dan terbukti salah. Meskipun itu self plagiarism yang nanti kita akan bahas, tetap dia akan dicabut gelarnya. Oke, berarti ada 4 tipe plagiarism yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu dan mahasiswa. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Ini yang pertama. Terus plagiarisme sumber, penulis menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumber-sumbernya secara jelas. Plagiarisme yang ketiga yang ialah plagiarisme atas kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain, bukunya seseorang terus kita cetak, ditulis covernya diganti nama kita sendiri, seperti itu. Terus yang terakhir self plagiarism, yakni mengunggah artikel kita sendiri dan kita kutip artikel itu termasuk tipe plagiarism. Oke. Terus bagaimana plagiarism terjadi? Pertama, karena memang waktunya terbatas, waktunya limit, jadi copy paste karya orang lain itu karena terdesak begitu ya. Terus rendahnya minat baca, kurangnya pemahaman, serta kurangnya perhatian terhadap bahaya plagiarisme. Itu yang terjadi. Saya cepatkan. Cara menghindari, tips triknya pertama, menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung atau kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Jadi harus pakai 2 tanda kutip atau menyebutkan sumbernya menggunakan aplikasi. Di Microsoft Office sudah ada yang insert reference yang manual seperti itu, atau menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Nomor 2, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan panduan ditetapkan masing-masing dalam instansi terkait penulisan daftar pustaka ya, sesuai selingkung begitu. Yang nomor 3, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar, ditetapkan masing-masing dalam sama ini. Sama, maaf 2 sama 3 typo.
Nomor 4, mengunggah karya ilmiah jurnal pada repositori milik kampus atau repository lain yang berdasarkan oleh perguruan tinggi. Karya kita harus diupload. Jika tidak diupload, tenggatnya lama, jadi diakui haknya orang-orang lain, akan menjadi hak orang lain, bukan hak kita. Nomor 5, menggunakan aplikasi anti plagiasi, gitu ya. Oke. Untuk alur yang pertama, melakukan penulisan, ya. Seperti biasa kita melakukan, mahasiswa kita suruh untuk melakukan penulisan skripsi, terus membuat akun di turnitin.com, ya. Karena Bapak Ibu sudah memiliki akun Turnitin sesuai yang ada di email masing-masing yang di belakangnya ada unimac.id itu. Terus upload skripsi file TA. Di sini bisa mahasiswanya yang upload. Nanti saya pandu cara menguploadnya. Terus hasilnya itu jangan lebih dari 30%. Jika 30%, lakukan revisi, lakukan bimbingan ulang seperti ini. Oke Bapak Ibu, kita move ke tutorialnya. Yang pertama, kita langsung aja di web. Kita masuk ke http://www.turnitin.com. Masuk, kita langsung create an account. Kalau sudah punya, coba login, tapi loginnya menggunakan login via Google yang menggunakan akun emailnya Unim, begitu. Nah, kalau belum punya, create an account. Oke. Buat akun baru sebagai student. Di sini ada students, ada technician assistant, ada instruktur. Bapak Ibu bisa milih instruktur, bisa assistant, bisa students. Ya, bebas. Tapi biasanya saya pakai yang instruktur karena saya dosen. Oke. Nah, kalau menggunakan new students dari mahasiswa yang mau cek plagiat, biar nggak capek-capek, mahasiswa yang meng-create account di akun kita tentunya, dan mahasiswa memiliki ID sendiri. Contoh di sini misalkan informatika, misalkan dia kelas ID-nya 21, ini saya kutip dari kode mata kuliahnya di Unim, terus key-nya misalkan bebas 1.45 begitu ya. Nanti seperti ini, informatika seperti ini, begitu, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu tidak susah untuk memasukkan akunnya tiap masing-masing mahasiswa satu persatu. Jadi mahasiswa cek sendiri biar efektif dan efisien. Terus seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk ke di sini ada submit. Di sini untuk mensubmit, klik tombol submit untuk memasukkan atau mengupload skripsinya. Tinggal mengikuti proses gitu. Proses berikutnya seperti ini, keluar layar seperti ini. Submit single upload. Di sini ada first name, misalkan Abdurrahman, last name Ismail, bebas ya. Judul skripsinya atau TA-nya apa. Terus terakhir choose from this computer, begitu biar nggak salah. Oke, seperti itu. Terus akan ditunggu agak lama sedikit karena proses mengupload. Setelah muncul seperti ini ya, terus ada size-nya tidak 0 KB begitu ya, ada web page count-nya 54, itu normal. Terus kita klik confirm, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul ceknya 68. Ini kurang dari harus lebih kecil dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu dianggap plagiarism. Jadi Bapak Ibu bisa di-download, diklik aja di sini. Diklik di situ, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik di sini misalkan ya. Nah, di sininya diklik, akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau mendownload hasilnya bisa masuk di sini, ada panah di sini. Nah, ini yang ini 9%, 6% ini temuannya, enggak boleh ini. Ya. Ada tiap plagiarism beda warna, jadi ini biru, ada merah begitu. Detailnya seperti itu. Dan juga bisa yang bagi prodi bahasa Inggris bisa mengecek grammar yang salah juga di sini. Nanti di sini tuh ada di bawahnya, di sini tuh ada seperti cek grammar begitu.
setelah di bawah ini, habis ini. Nah, cuman saya lanjutkan di tutorial yang web saja, langsung cek dari Turnitin-nya saja. Pokoknya intinya hindari copy paste, harus menyebutkan sumber, terus jangan lupa parafrase, merangkum, terus menulis ulang. Nah, dan kurangi penggunaan sumber dari dokumen legal seperti undang-undang, Pancasila, terus dan lain-lain. Pokoknya yang umum jangan digunakan. Jadi bisa ganti nama yang lain begitu. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya, tapi sebelum itu silahkan simak detail aplikatifnya, cara mengoperasikan Turnitin sebagai berikut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah. Kali ini kita akan membahas tutorial cara penggunaan Turnitin untuk pengecekan skripsi mahasiswa, apakah layak dipublikasikan lewat repositori ataupun dipublikasikan ke jurnal-jurnal. Kalau di UNIM kemarin kan 50%, sekarang wajib 35%, dan tahun depan akan menurun lagi 25%. Oleh karena itu penting sekali bagi teman-teman mahasiswa UNIM untuk bisa menggunakan aplikasi Turnitin ini sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu simak baik-baik video tutorial saya berikut ini ya. Oke, langsung saja ke Google. Kita bisa search engine di Google gitu ya. Kita bisa search Turnitin begitu, Turnitin login begitu, boleh login ya. Ini tampilan saya yang sudah masuk Turnitin. Saya login dulu biar nggak jadi double login. Kalau double di dalam satu browser ini nggak bisa. Ini tampilan awalnya seperti ini sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau search engine langsung aja di sini Turnitin login begitu, search engine aja boleh. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke Turnitin. Nah, ini halaman awalnya Turnitin seperti ini. Ada yang pertama ada email address sama password. Nah, email address sama password ini nanti dikasih oleh server UNIM. Nanti dikasih passwordnya sama emailnya. Atau pilihan kedua, kita langsung bisa masuk ke sign in with Google. Tentunya nanti sinkronisasi passwordnya dengan Google, email Google kita, di email Google kita. Kita langsung aja kalau kita cari yang kedua ya, biar nggak lama-lama passwordnya juga kalau lupa begitu bisa langsung sign in. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Udah masuk, ini berarti saya sebagai instruktur. Nah, teman-teman kalau sebagai mahasiswa pilih aja students ya. Ini saya memberikan tutorial ke instruktur dulu gitu, nanti langsung ke mahasiswa. Mahasiswa juga perlu tahu supaya nanti prosesnya biar jelas gitu ya. Pertama-tama bagi instruktur ini sebelum ada seperti ini ya, ini sudah buka kelas saya. Teman-teman instruktur harus mengeklik bar yang hijau atas kanan ini ya, di add class. Add class di sini pilihannya standar aja, nggak apa-apa. Kelas ini misalkan skripsi FKIP begitu ya, FKIP bebas. Passwordnya bebas atau dari 5 atau siapa bebas, biar nggak mempersulit mahasiswa. Areanya karena saya bahasa asing ya di sini. Nah, kalau engineering ya engineering, kalau teknik ya ada, nanti tinggal di scroll begini. Ini saya pilih foreign language. Student levelnya undergraduate karena belum lulus nih. Nah, untuk kelas start date-nya 5 August. Ini kalau end date-nya, ini dimulai sekarang ya. End date-nya kita bisa membatasi. Tapi selamanya pun boleh gitu. Nggak terbatas. Kita pilih Januari aja 2023. Atau dipilih November juga nggak apa-apa. Nah, begini. Kita submit. Ini masih login lah, loading. Setelah itu ini kita bisa masukkan kelas ID sama enroll key-nya ke grup WhatsApp-nya bimbingan kita. Ini jangan sampai lupa. Nah, kelas ID-nya untuk teman-teman mahasiswa biar bisa masuk begitu. Ini
ini bisa kita copy, nanti kita masukkan ke grup gitu ya. Kita continue aja. Setelah itu kita baru bisa melihat akun kelas kita skripsi FKIP 2021 di sini. Nah, setelah itu kita klik saja begini. Kita klik saja sebagai dosen, tentunya sebagai instruktur ya, tentunya hasilnya seperti ini. Nah, kita add assignment di sini. Kita sendiri sebagai instruktur bisa menggunakan, mahasiswa juga bisa menggunakan, tinggal nanti itu kita pilihannya instruktur atau students gitu ya. Kalau add assignment nanti munculnya seperti ini. Untuk ngecek, membantu mahasiswa kita yang kesulitan untuk Turnitin, kita bisa bantu. Jadi nggak usah khawatir, nanti teman-teman bisa kalau masih bingung bisa tanya ke dosennya masing-masing. Nah, ini sama aja ya, skripsi FKIP 2021 seperti tadi. Allow any file type ya. Jangan yang atas, karena ini bisa bebas. Dan tidak usah mengklik optional setting ini, biarkan seperti ini. Kalau jenengan teman-teman ini klik optional setting, nanti malah ribet gitu ya. Jenengan klik aja yang ini tadi, due date-nya terserah, ini bisa seperti tadi. Desember 2021 boleh gitu, terus kita submit. View, jangan add assignment lagi, maaf ya, kita langsung ke view begini. Nanti kita sudah bisa langsung ke bar yang ini, submit file. Nah, ini enroll kelasnya non enroll student ya, berarti instruktur masih. Misalkan nama saya sendiri dulu, Ahmad Iqlil. First name Ahmad, last name Iqlil Saifullah. Submission title-nya itu maksudnya judul skripsi atau jurnal kita yang akan kita submit itu apa, yang kita upload. Misalkan aja gerakan literasi digital gitu ya. Nah, terus filenya sudah kita siapkan di komputer kita. Ada icon bisa dari Google Drive, bisa Dropbox, ataupun kalau saya biasanya pakai begini, choose from this computer gitu. Nanti keluarnya akan jadi seperti ini. Kita memilih mana yang jadi, nah misalkan ini ya, kita cek open. Nah, ini sudah masuk, ini dia bentuknya Word dokumen, kita upload masih bisanya itu karena filenya, tergantung filenya. Kalau besar ya lama, kalau ringan ya cepat begitu. Sama ininya, kuota jenengan paketannya, kalau cepat ya cepat begitu. Masih nunggu, sebetulnya biasanya itu sebentar. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, kita biasanya itu nggak bisa seperti ini, tapi kita coba kita confirm dulu. Kalau sudah biasanya itu ada tampilan review Word kita ya, masih processing, tapi kita confirm aja, nggak apa-apa. Nah, no image, nggak apa-apa seperti ini, tapi biasanya itu ada image-nya begitu Word-nya. Mungkin karena paketan saya habis gitu ya. Langsung aja ke go to, yang scroll bawah, go to assignment. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini kan nanti similarity-nya kita nanti akan muncul. Ini biasanya tuh butuh waktu lama, 5 menit atau 10 menit mungkin ya. Kita sering-sering aja refresh begitu. Nanti keluar sendiri. Nah, kalau seperti ini berarti kan belum ya. Nah, ini nanti kalau sudah selesai baru kita tunggu dulu, sambil nunggu. Ini saya langsung masuk ke ini yang sudah tutorial untuk dosen. Sekarang yang tutorialnya yang student ya. Ini student seperti ini, nanti tampilannya student seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya student seperti ini. Jadi kita langsung aja enroll in a class, paling bawah tengah ini. Nah, tadi kan kita kan sudah punya ID sama enrollment key-nya yang dikasih Bapak Ibu dosen bagi mahasiswa nih ya. Kita tinggal aja paste begitu.
Oh, ini kan kelas ID-nya ya. Inilah, ini passwordnya. Apa kebalik ya tadi ya? Coba dulu aja. Oke, submit. Kita coba. Bisa enggak nih? Nah, bisa. Nah, ini kan tampilan halaman yang dikasih dosen dengan password dan enroll ID yang kita dapat dari dosen. Tentunya seperti ini. Nah, namanya skripsi FKIP 2021 tadi. Kita lihat. Nah, teman-teman dosen tinggal masuk ke halaman seperti ini, langsung saja submit. Kita mau submit apa? Nah, first name teman-teman sudah dikasih oleh Pak Gil tadi itu ya, first name sama last name. Tinggal teman-teman itu masukkan title-nya teman-teman apa, misalkan eco-criticism gitu aja. Untuk penanda ini punyanya teman-teman, judulnya teman-teman gitu ya. Kok salah nih? Nah, eco-criticism seperti inilah. Sama ini, choose from this computer. Prosesnya sama kayak Bapak Ibu dosen, cuman udah lebih simple. Misalkan eco-criticism gitu ya. Mana ya? Terserah ya. Ini aja sebagai contoh. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Kita tinggal upload, paling pojok paling kiri ini diupload. Ini itu proses, sama kayak tadi proses. Nah, kalau berhasil ini keluar gambarnya ya. Tapi mungkin internetnya agak loading. Kita tunggu dulu sebentar, sabar. Lama ya, sama-sama nggak bisa ini. Memang biasanya itu normalnya itu menggunakan bukan dokumen tapi menggunakan PDF. Tidak apa-apa. Nah, ini seharusnya juga keluar gambarnya. Kalau PDF bisa. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ditunggu nanti kelas, ditunggu dulu nanti similarity-nya keluar. Nah, ini masih loading. Nah, kita kembali ke akun instruktur tadi, kayaknya sudah keluar. Ini saya jelaskan detailnya similarity kita berapa. Nah, tadi kan kita kan masih masuk kelas ke skripsi FKIP 2021. Dosennya bisa ngecek. Nah, ini kita masuk ke view 2/1 submit. Berarti ini 2 yang ke submit, 1 yang sudah ternilai. Kita lihat. Oh, masih belum, masih proses ya. Ini memang makan waktu lama. Untuk lebih cepatnya seperti ini. Ini kan kita sudah kita back dulu karena belum selesai ini proses similarity-nya. Kalau seperti ini memang belum, masih proses. Kalau teman-teman beli akun Shopee di akun Shopee malah seharian. Ini karena akun resmi Unitin kerjasama dengan Unim. Jadi ini bisa langsung cepat, biasanya begitu. Kita contoh saja verifikasi skripsi ini. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Biasanya ini seperti ini. Nah, ini sudah, kalau ada begini-begininya berarti dia itu sudah bagus begitu ya. Nah, ini akunnya Mbak Revia, misalkan bab 1 saya cek, ini hasilnya seperti ini. Kita lihat aja. Nah, nanti keluar, kita lihat, diklik yang bagian 4%-nya itu. Nanti keluarnya mungkinnya seperti ini. Ini hasilnya.
dulu, sabar. Nah, ini keluar. Nah, ini pakai autoplay ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini dia itu 4%. 4% yang ngutip dari 4 sumber. Nah, ini keluarnya seperti ini, 1%, 1%, 1%. Kita coba lihat ya. Ini bisa langsung terhubung dengan internet. Nah, seperti ini, keluarnya seperti ini. Nah, ini dia nyadurnya seperti itu. Aduh, bentar. Nah, Bapak dosen juga tahu kalau ini tuh memang biasanya itu 13 kata ya syaratnya ya, untuk biar teman-teman itu tidak dianggap plagiasi. Jadi proses sitasi, terus parafrase untuk merubah sebuah kutipan itu harus benar-benar nggak boleh full satu paragraf begitu. Ketika teman-teman ketahuan satu paragraf begini, misalnya full begitu ya, terus ada nomornya, ini teman-teman dianggap plagiasi, itu nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini sudah benar, cuman sedikit-sedikit dan sudah diparafrase. Nah, untuk teman-teman biar nanti kan ada istilah exclude ya di sini. Ini ada, sudah aman ini. Ada istilah exclude di sini. Nah, exclude itu artinya itu kita itu pengecualian. Mengecualikan apa? Teman-teman hanya boleh menggunakan bibliografi saja. Karena bibliografi nanti biar nggak tercek, maksudnya kutipan di akhir skripsi itu istilahnya itu referensinya atau bibliografi ya, itu biar nggak tercek. Ini bisa dicentang begini, terus apply changes ini ya, sudah begitu aja. Yang lain-lainnya jangan quotes gini, jangan. Maksudnya quotes ini apa? Teman-teman boleh ngutip ya. Quotes itu istilahnya itu kalau teman-teman itu menggunakan tanda petik atau kutipan langsung tanda petik. Kalau teman-teman ngutipnya banyak atau mungkin undang-undang atau Al-Quran begitu ya kutipannya ya, teman-teman biar nggak kena quotes, teman-teman harus mencantumkan quote, jangan seperti ini. In intermediate English teaching is, lah ini kan kutipan tidak langsung ya, ada parafrase. Kalau langsung nggak mau merubah, takut karena undang-undang ataupun Al-Quran, ayat Al-Quran, jadi tinggal ngasih tanda petik 2 awal sama akhir gitu, dan itu sudah selesai. Terus apply change. Yang terakhir kita mendownload hasilnya ini dan kita submit ke Bapak Ibu dosen. Di kolom paling bawah ini ada kayak pengaturan. Nah, di sini ada tombol download, kita tinggal download. Nah, current view ya, ada digital receipt atau kita masuk yang nomor atas sendiri, current view, biar tahu berapa kutipan-kutipannya. Nah, preparing download dan kita download. Selesai. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sukses bagi teman skripsi. Tetap semangat karena tinggal 2 minggu lagi teman-teman harus mempresentasikan hasilnya di depan para penguji, alias tugas akhirnya harus diujikan gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. See you next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.